terminal point ya, atau titik tujuan atau titik akhir lah gitu ya. Nah, jadi itu dalam matematika. Kemudian sehingga kalau misalnya kita mempunyai suatu vektor ya, katakanlah vektor V ya, di mana dia mempunyai initial point A, kemudian terminal poinnya B, maka kita bisa menyatakan vektor V itu adalah suatu vektor yang dibentuk oleh titik A dan titik B, di mana bergerak dari titik A titik B, atau titik A ini adalah inisial poinnya, titik B ini adalah terminal poinnya. Ya, jadi bisa menyatakan vektor seperti itu. Misalnya lagi, ya saya mempunyai suatu kayak gini, P0, P1. Nah, ini sebuah vektor. Ya, saya nulis panahnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini panah kayak gini ya, tapi saya biar lebih cepat panahnya kayak gitu aja tadi ya, cuma di atasnya aja. Jadi kalau ada bentuk seperti ini vektor. Ya, jadi jangan heran lagi ya, atau jangan bingung ketika ada bentuk seperti ini. Apa ini Pak? Ini adalah vektor. Vektor yang mana dia bergerak dari inisial poin P0 menuju ke terminal poin P1. Ya, ini namanya vektor. Ya, nah vektor ya itu memiliki arah dan besar ya, atau arah dan panjangnya. Ya, jadi di mana arah dan panjang vektor itu menentukan ya. Jadi berapa panjang vektornya, kemudian ke arah mana vektornya. Ya, nah jadi kalau misalnya suatu vektor yang dia memiliki panjang yang sama dengan arah yang sama, itu disebut dengan ekivalen. Misalnya ada vektor V sama dengan W. Ya, berarti vektor V ini dan vektor W memiliki panjang yang sama dan arah yang sama, meskipun posisinya berbeda. Tetap. Ya, contoh. Ya, contoh. Vektor yang satu ini, yang saya lingkari dengan yang ini memiliki panjang yang sama. Arahnya pun sama. Ya, arahnya kemana itu sama. Nah, maka kedua vektor yang saya lingkari itu merupakan ekivalen, meskipun posisinya berbeda. Tapi apakah vektor ini sama? Tidak, ya, karena nanti ada yang namanya vektor yang memiliki posisi yang sama dan arah sama, besaran sama, nanti akan kita bahas ya. Tapi yang pasti kalau dia memiliki arah yang sama, ya, besaran yang sama, maka dia vektor ini disebut dengan vektor yang ekivalen. Ya, nah, oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada yang namanya aturan jajar genjang, ya, atau parallelogram rule, ya, dalam vektor. Jadi jika ya kita memiliki suatu vektor V dan vektor W, baik itu dalam 2 ruang atau 3 ruang, ya, yang diposisikan sedemikian rupa, ya, sehingga inisial poinnya atau titik awalnya coincide, ya, kemudian vektor itu bergerak ke arah yang berlawanan. Ya, bukan bergerak ke arah yang berlawanan, maksudnya bergerak ke arah yang tidak sama. Gitu ya, misalnya kayak vektor W dan vektor V ini kemudian sedemikian rupa sehingga membentuk jajar genjang. Nah, seperti ini ya, jajar genjang. Ya, maka jumlah dari vektor V dan vektor W itu direpresentasikan ya dengan panah yang dia menuju ke arah yang berlawanan dari jajar genjang tersebut. Ya, dari jajar genjang yang dibentuk oleh vektor V dan vektor W. Nah, jadi ini vektor V ya, vektor V ya, ini vektor W, kemudian dia membentuk suatu jajar genjang, maka jumlah dari vektor V ditambah vektor W itu bisa dinotasikan atau direpresentasikan dengan ini, dengan panah yang bergerak menuju ke ujung dari paralelogramnya atau ujung dari jajar genjangnya. Ya, bisa dinyatakan seperti itu ya. Nah, kemudian karena adanya seperti ini, maka berlakulah aturan yang namanya triangle rule atau aturan segitiga. Ya, aturan segitiga di mana jika kita punya vektor V dan vektor W dalam 2 ataupun 3 ruang ya yang diposisikan sedemikian rupa sehingga inisial poinnya dari W ya itu berada pada terminal poin V. Nah, seperti ini ya. Inisial poin dari W berada pada terminal poin ya dari V ya, maka jumlahnya ya, jumlah dari V atau vektor V ditambah vektor W ya itu direpresentasikan dengan suatu vektor atau suatu panah yang dia bergerak dari inisial poin V menuju ke terminal poin dari W. Ya. Jadi seperti itu ya. Sama ya, ini kan untuk segitiga yang seperti ini, segitiga yang di bawahnya pun sama ya. Misalnya inisial poin dari V ya itu
berada pada terminal poin dari W, ya. Maka V plus W atau W plus V itu dinyatakan dengan vektor yang bergerak dari inisial poin W menuju ke terminal poin V, ya. Nah, jadi seperti itu, sehingga ada aturan bahwasanya dalam kasus segitiga ini, aturan segitiga ini, vektor V tambah vektor W itu sama dengan vektor W tambah vektor V, ya. Nah, kemudian vektor, ya, dilihat sebagai translasi, ya, dilihat sebagai translasi. Jadi jika kita punya vektor V, W dan V plus W yang diposisikan sedemikian rupa sehingga dia coincide, ya, untuk titiknya, ya, maka kita dapat melihatnya sebagai dua bentuk, ya, atau dua cara nih. Jadi seperti ini, ya, misalnya seperti ini, ya, ini vektor W, ini vektor V, ya, maka dia membentuk paralelogram tadi, ya. Nah, maka kita bisa melihat dua cara, ya, untuk apa namanya, untuk melihat hal tersebut, gitu, ya. Jadi kita bisa melihat yang pertama adalah, ya, posisi dari terminal ujung, ya, ujung dari atau terminal dari vektor W plus V, ya, itu berada pada terminal poin dari W yang direpresentasikan, kan ini W, ya, ini W, vektor W yang sebenarnya. Kemudian bagian atas dari paralelogram, ya, atau bagian atas dari jajar genjang itu memiliki panjang yang sama dengan W, arah yang sama dengan W juga, ya, maka bisa direpresentasikan meskipun tadinya nggak ada, ya, maka kita bisa membuat nih, ya, di sini vektor yang dia sama panjang dengan W, ya. Ataupun cara yang kedua, kita bisa melihatnya dari V-nya, ya, ini kan vektor W di bawah ini, ya, di sini kan sebenarnya tidak ada vektor V, tapi karena vektor V, ya, itu kalau dia memiliki arah dan panjang yang sama disebut ekuivalen, maka di sini kita bisa direpresentasikan vektor V di sini. Maka kita bisa membuat suatu vektor yang dia memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor V, ya. Maka bisa melihatnya dengan dua cara seperti itu, yaitu yang namanya translasi, ya. Translasi baik itu dia V, ya, oleh W ataupun W oleh V, ya. Kemudian ada yang namanya vektor subtraction, ya. Jadi negatif, nilai negatif pada vektor, ya, atau dinotasikan negatif V kalau dia vektornya V, ya, atau negatif W atau negatif Z, ya, kalau dia vektornya Z, gitu, ya. Itu menunjukkan arah yang berlawanan, ya, tapi dia memiliki panjang yang sama, ya. Contoh, saya mempunyai vektor V, ini vektor V yang saya garis merahin, ya, ini vektor V, maka vektor minus atau negatif V itu adalah vektor yang dia memiliki panjang yang sama dengan V tapi memiliki arah yang berlawanan. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Sama misalnya saya mempunyai vektor W, ya, ini vektor W, maka berarti vektor negatif W apa? Vektor yang memiliki panjang yang sama dengan W tapi dia arahnya berlawanan, ya. Nah, itu negatif itu menyatakan itu, ya. Nah, sehingga, ya, untuk melihat atau mencari difference, ya, perbandingan, perbedaan, ya, atau ya perbedaan antara V, ya, dari W, ya, itu dinotasikan dengan W minus V, ya. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan nih, ya, kalau kita gambarkan ini saya punya W, ya, saya punya W, kemudian saya punya negatif V, ya, saya negatif V dengan W, kemudian jumlah dari keduanya ini kan membentuk jajar genjang. Ya, jumlah dari keduanya berarti dapat dinotasikan sebagai suatu vektor yang dia menuju ke ujung dari paralelogram atau ujung dari jajar genjang, ya. Maka W ditambah dengan negatif V atau sama dengan W dikurang dengan V, ya. Jadi seperti itu, ya. Berlaku juga hukum segitiga yang tadi, ya. Hukum segitiga itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu terkait dengan negatif, ya. Jadi maksudnya negatif itu menyatakan dia arah yang berlawanan, gitu, ya. Nah, kemudian scalar multiplication atau perkalian skalar. Jadi suatu vektor katakanlah V, ya, jika dia bisa dikalikan dengan suatu skalar, ya, suatu skalar produk, ya, yang mana skalar tersebut itu akan mengubah apa namanya, kalau dia positif, ya, kalau dia positif dia hanya akan mengubah panjangnya tanpa mengubah arahnya, ya. Tapi kalau dia kalau dia berbeda ininya, misalnya negatif, gitu, ya, maka dia akan mengubah arahnya. Contoh,
saya punya vektor V. Ya, maka vektor setengah V ini adalah vektor V yang dia panjangnya setengah kali dan memiliki arah yang sama. Ya, atau misalnya minus 1V. Ini berarti suatu vektor yang memiliki panjang yang sama dengan V tapi memiliki arah yang berlawanan. Kenapa? Karena ada negatif, ya. 2V. Berarti vektor 2V ini adalah vektor yang sama arahnya dengan vektor V ini tapi memiliki panjang 2 kali dari vektor V, ya. Begitupun kalau saya punya 3V, minus 3V. Berarti ini adalah vektor yang memiliki panjang 3 kali dari V ini dan dia memiliki arah yang berlawanan karena negatif. Ya, paham ya? Ya, itu terkait dengan multiplication, scalar multiplication atau perkalian skalar. Nah, kemudian ya, nah ini ada yang namanya kolinier ya. Kalau tadi ada yang namanya ekivalen ya. Nah, sekarang ada yang namanya kolinier. Misalkan ya, saya memiliki vektor V dan W yang berada di 2 atau 3 ruang ya dengan inisial poin yang sama. Perhatikan ya, inisial poin yang sama. Jika satu dari vektor tersebut merupakan scalar multiplication dari vektor yang lain, ya, sehingga garis pada vektor itu saling pada posisi yang sama, gitu ya, maka ini disebut dengan kolinier. Contoh kolinier seperti apa? Contoh kolinier itu yang A ini. Jadi dia memiliki initial point yang sama, ya. Kemudian dia memiliki arah dan posisi yang sama, ya. Nah, dia saling melai seperti ini ya. Nah, meskipun yang satu vektornya adalah V, yang satu adalah KV atau kelipatan, ya, kelipatan dari V-nya. Maka vektor V dan KV ini disebut dengan kolinier. Kalau kasusnya seperti B ini seperti apa, Pak? Gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti B ini ya, kita lihat dia titiknya, inisial poinnya itu tidak coincide ya atau tidak berhimpit. Dan dan posisi dari garisnya itu tidak saling berhimpit juga, ya, misah, yang satu di sini, yang satu di sini, ya, maka ini disebutnya tidak kolinier, ya. Ekivalen tidak juga. Kenapa tidak ekivalen? Karena yang namanya ekivalen, kedua vektor tersebut memiliki arah dan besar yang sama, sementara yang satu ini besarannya V, yang satu adalah besarannya KV atau kelipatan dari vektor V, ya, maka tidak sama, ya. Nah, kalau misalnya saya punya suatu vektor, katakanlah vektor V, ya. Kemudian saya juga punya satu vektor lagi, katakanlah vektor W. Nah, dia memiliki arah yang sama, memiliki panjang yang sama, dan dia memiliki initial point yang coincide dan garisnya itu saling pada posisi yang sama. Maka vektor V dan vektor W ini disebut dengan kolinier dan ekivalen. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat keduanya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, jumlah dari 3 atau lebih vektor. Ya, 3 atau lebih vektor. Ya, jadi ini ya gambar A, gambar B, gambar C itu hanya menunjukkan ya. Menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan ini. Jadi misalnya saya mempunyai 3 vektor. Katakanlah vektor U, V, dan W. Maka kalau kita menjumlahkan ketiga vektor ini, vektor itu memenuhi hukum asosiatif penjumlahan. Jadi kalau misalnya kita menjumlahkan vektor, tidak peduli yang mana yang dijumlahkan lebih dahulu. Misal, saya menjumlahkan U ditambah dengan hasil dari penjumlahan V dan W, itu akan sama dengan saya menjumlahkan dulu U dan V-nya, kemudian baru dijumlahkan dengan W. Sama saja. Artinya ketika kita menjumlahkan vektor, itu tidak peduli urutannya, ya, karena dia memenuhi apa? Memenuhi hukum asosiatif penjumlahan namanya, ya. Jadi dia sama kayak aljabar biasa, kayak penjumlahan biasa, ya. Misalnya nih kita nih, 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini kan kita tidak peduli mana yang mau ditambah dulu, ya. Boleh 2 ditambah 3 dulu berapa? 5, gitu kan. Baru ditambah dengan 5, 10, ya. Atau boleh kita menambahkan dulu, 2 ditambah 5 dulu, ya. Sabaran 7 ditambah 3, 10. Ya. Atau 3 ditambah 5, 8, tambah 2, 10. Ya. Jadi begitu pun di vektor. Vektor juga kalau penjumlahan, ya, itu tidak peduli yang mana yang mau dijumlahkan terlebih dahulu. Sama saja hasilnya. Ya. Nah, kemudian
Misalnya, ya, ini Ferdinand dalam vektor dalam koordinat. Misal, kita mempunyai suatu vektor, ya, suatu vektor yang mana dia berada di dalam koordinat, ya, baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi, seperti di gambar, ya, baik dia dengan sumbu XY ataupun sumbu XYZ, ya, gambar A dan gambar B. Sehingga ketika kita membuat suatu vektor, ya, katakanlah V, vektor V pada 2 ruang, ya, 2 space, ya, yang mana inisial poinnya berangkat daripada permulaan dari koordinat tersebut, yakni pada titik 00, ya. Pada titik 00 ini bergerak ke suatu tempat sehingga di ujungnya ini berada pada suatu koordinat, ya, yakni koordinat V1 V2, ya. Nah, koordinat V1 V2 ini itu disebut dengan komponen dari V, komponen dari vektor V. Sehingga kita bisa menulisnya V sama dengan V1 V2. Artinya V ini, vektor V memiliki komponen V1 dan V2. Begitupun kalau di 3 space, 3 space, ya, atau 3 ruang. Sama saja, kalau dia suatu vektor bergerak dari permulaan, ya, atau titik 00, ya, menuju ke suatu titik, ya, menuju ke suatu titik, ya, maka di ujungnya ini kan nanti dia berada pada suatu koordinat, ya, yang mana koordinatnya apa? X, Y, Z, ya, atau V1, V2, V3. Sehingga kita bisa menyatakan vektor V itu memiliki komponen V1, V2, dan V3. Di mana sih ini? Ya, nah jadi seperti itu, ya. Itu dia untuk kasusnya ketika dia inisial poinnya bergerak mulai dari titik 00. Pak, bagaimana kalau kita mempunyai suatu suatu vektor yang dia tidak dari titik 00? Contoh, saya punya koordinat XY, atau saya mempunyai 2 ruang. Kemudian saya buat vektor. Vektornya bergeraknya seperti ini, di mana inisial poinnya itu berada pada suatu koordinat, ya, dan tipnya atau terminal poinnya juga berada pada satu koordinat. Nah, ini apakah masih bisa kita menyatakan bahwasanya vektor V itu memiliki komponen V1, V2? Tidak bisa. Ya. Kasus ini hanya untuk ketika dia inisial poinnya bergerak dari dari titik 00. Kalau misalnya dia tidak bergerak dari titik 00, seperti apa, Pak? Nah, makanya berlakulah hukum seperti ini, bukan hukum, cara seperti ini. Ya, misal saya punya vektor V. Vektor V ini bergerak dia dari inisial poinnya P1, katakanlah P1, ya. P1, kemudian ada P2. Ya. Di mana, ya, P1 yaitu memiliki memiliki komponen V1, X1 dan Y1, ya. P2-nya itu memiliki komponen X2 dan Y2, ya. Maka untuk mencari ini, ya kan, untuk mencari ini maka kita bisa menyatakan vektor V itu sama dengan vektor yang bergerak dari P1 menuju ke P2, ya, sehingga komponennya itu adalah komponen untuk posisi yang sama di titik terminalnya dikurangi dengan komponen untuk posisi yang sama yang berada di titik inisialnya. Jadi X2 dikurang dengan X1, sorry, tulisannya agak jelek, ya. Jadi V sama dengan P1, P2, ya. Jadi X2 dikurang dengan X1, ya. Kemudian Y2 dikurang dengan Y1. Ya. Nah, maka inilah komponennya. Ya. Paham, ya? Nah, jadi seperti itu. Begitupun untuk yang 3 dimensi. Sama saja. Berarti kan V sama dengan P1, P2 misalnya. Ini untuk 3 dimensi, ya. Berarti kan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Ya. Nah, itu cara mencari untuk komponen yang dia tidak berada atau tidak bermula pada titik 00, inisial poinnya. Nah, ini contohnya. Ya, saya mempunyai suatu vektor yang berada pada 3 dimensi, di mana vektor tersebut adalah vektor P1, P2, ya, atau dia memulai dari inisial poin P1 menuju ke P2. Kemudian komponen P1-nya adalah sebagai berikut. Komponen P2-nya adalah sebagai berikut. Tentukanlah komponen dari vektor V. Berapa sih komponennya? Ya, seperti saya bilang tadi, ya. Berarti cara mengerjakannya V sama dengan P1, P2, ya. Kemudian kita kurangkan masing-masing komponennya untuk posisi yang sama. Berarti X2 dikurang X1, ya.
Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 ya. Berarti 2 dikurang 7 ya. Kemudian minus 1 dikurang 5, kemudian minus 4 dikurang minus 8 ya. Sorry, ini dikurang berarti di sini gini ya. Nah, gini. Nah, saya ulang lagi aja lah ya. Saya hapus dulu. Nah, sebentar ya. Nah, ya berarti X2 dikurang X1, 2 dikurang 7 ya. 2 dikurang 7. Kemudian Y2 dikurang Y1, minus 1 dikurang dengan 5. Ya, benar ya. Kemudian Z2 dikurang Z1, berarti 4 dikurang dengan minus 8 ya. Berarti ini adalah minus 5, minus 6, dan 12 ya. Nah, inilah komponennya. Sorry, salah saya ya. Kenapa tidak ada yang mengingatkan saya ya? Itu P1 dikurang P2 ya. Kalian ini diam-diam baik ya. Sebentar. X2 dikurang X1, 7 dikurang 2 ya. Kemudian selanjutnya nah, 7 dikurang 2 ya. Kemudian Y2 dikurang Y1 berarti 5 dikurang minus 1 ya. Kemudian minus 8 dikurang dengan 4 ya. Nah, berarti ini adalah 5 ya. Kemudian 6 ya, kemudian minus 12 ya. Jangan salah ya, bukan P1 dikurang P2 tapi P2 dikurang P1 ya. Nah, inilah komponennya, sehingga dapat kita katakan bahwasanya komponen dari V ya itu adalah 5, 6, minus 12 ya. Itu caranya ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, vektor dalam 2 space ya, vektor dalam n space ya. Jadi n space. Jadi kalau misalnya himpunan dari seluruh bilangan real ya, itu dapat dilihat sebagai suatu garis yang geometri ya. Sebagai garis gitu ya, dapat dipandang sebagai suatu geometri sebuah garis gitu ya. Nah, ini disebut dengan real line atau dinotasikan dengan R atau R pangkat 1. Artinya dia satu ruang ya. R kayak gini ya, atau R pangkat 1 ya. Nah, sementara kalau dia himpunannya itu order pair ya, itu disebut dengan two tuples ya. Kalau dia himpunannya itu dalam order triple ya, itu disebut dengan R three tuples ya. Kalau dia two tuples itu dinotasikan dengan R2 ya, kalau three tuples itu R3 ya. Jadi seperti itu. Sehingga berangkat dari ini ya, jika suatu n itu merupakan positive integer, kemudian dia memiliki ordernya n tuples, artinya n-nya ini kita nggak tahu berapa gitu ya, maka ya himpunan n tuples tersebut disebut dengan n space ya, atau dinotasikan dengan R pangkat n ya. Artinya n-nya itu bisa berapa aja ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya selama dia bilangan positif integer ya. Kemudian ini adalah pengaplikasian dari n tuples ya. Jadi selain ditambang ya, vektor pada n space ini atau n tuples ini bisa diaplikasikan di berbagai macam bidang juga ya. Misalnya eksperimen data ya, kemudian terkait dengan storage ya, kemudian electrical circuit atau sirkuit listrik ya, kemudian graphical image ya, ekonomik termasuk dalam ekonomik ya, kemudian mechanical system ya atau sistem mesin kayak gitu ya, dan seterusnya gitu ya, dan lain-lain ya. Artinya sebenarnya penggunaan atau pengaplikasian dari n space ini itu luas juga ya. Nah, salah satunya tentu saja di tambang gitu ya. Karena tidak mungkin kita belajar ini kalau ini tidak diterapkan atau tidak digunakan dalam pertambangan gitu ya. Kita belajarkan karena ini digunakan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah beberapa contoh pengaplikasian n space ya, selain di industri tambang gitu ya. Selanjutnya, operasi pada vektor dalam Rn atau n space ya. Jadi vektor ya
dikatakan ekivalen, nah ini beda lagi ya, beda cerita. Kalau tadi kan dinyatakan ekivalen kalau dia berbentuk vektor seperti ini ya, dia memiliki panjang dan arah yang sama, ya berangkat dari ini ya, memiliki panjang dan arah yang sama, ya maka ini disebut dengan ekivalen. Pun sama ketika dia memiliki komponen, ya. Jadi suatu vektor, katakanlah vektor V dan vektor W, dikatakan ekivalen atau sama, ya, ketika komponen-komponennya sama. Kok bisa, Pak? Ya, karena berangkat dari ini tadi, di awal sudah saya katakan, ya namanya vektor ekivalen, dia memiliki arah dan panjang yang sama. Artinya komponennya pun sama, gitu ya. Artinya seharusnya komponennya pun sama, ya. Jadi dikatakan ekivalen ketika dia V dan W itu sama komponennya. V1 sama dengan W2, V2 sama dengan V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, V3 sama dengan W3 dan seterusnya. Maka ini disebut dengan ekivalen, ya. Jadi misalnya nih, V ini komponennya 2, 3, 1. Maka dia akan ekivalen terhadap suatu vektor yang memiliki 2, 3, 1, ya. Kemudian ada vektor Y. 2, 3, 2. Apakah vektor V dan vektor W ini ekivalen? Tidak. Kenapa? Karena tidak semua komponennya sama. Ini memang sama ya. Ini memang sama, tapi komponen yang ketiga ini tidak sama. Ya, maka dia tidak ekivalen. Itu yang disebut dengan ekivalen ketika kita kaitannya dengan komponennya. Ya. Nah, kemudian dalam melakukan operasi di vektor, yaitu berlaku beberapa hukum ini. Ya. Yang pertama adalah ya, jika kita mempunyai suatu vektor V dan vektor W, ya, maka ketika kita menjumlahkan kedua vektor ini, maka kita akan menjumlahkan seluruh komponen untuk posisi yang sama, gitu ya. Jadi kita akan menjumlahkan seluruh vektornya untuk seluruh komponennya untuk posisi yang sama. Jadi ketika kita menjumlahkan V tambah W, ya, V ditambah W, maka kita akan menjumlahkan komponennya. V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3, V4 tambah W4, V5 tambah W5, dan seterusnya. Ya, kemudian kalau kita mengalihkan suatu skalar terhadap vektor, maka itu sama dengan kita mengalihkan skalar tersebut terhadap komponen-komponennya. Ya, jadi kalau misalnya KV, ya, maka kita akan mengalihkan K ini dengan V1, K2 kali V2, K kali V3, dan seterusnya. Pun begitu kalau negatif, ya. Nah, kemudian pengurangan seperti apa, Pak? Pengurangan sama, ya. Sama seperti penjumlahan. Artinya ketika kita mengurangkan sesuatu, ya, maka kita akan mengurangi ya seluruh komponen untuk posisi yang sama. Ya, kalau misalnya kita mengurangi vektor W dikurang V, berarti kita akan mengurangi W1 dikurang V1, W2 dikurang V2, W3 dikurang V, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada teorema. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Teorema ini berlaku gitu ya. Maksudnya ketika kalian mau melakukan penjumlahan ya ataupun perkalian dalam vektor ya, maka ini berlaku gitu ya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian kita akan membuktikan nih ya. Kita akan membuktikan bahwasannya linear combination. Oh, bukan membuktikan. Jadi ada yang namanya linear combination atau kombinasi linear. Jadi suatu vektor itu bisa dibentuk dari beberapa vektor. Sekali lagi, suatu vektor itu bisa dibentuk dari beberapa vektor. Contoh, saya mempunyai vektor U. Vektor U ini dibentuk dari kombinasi linear dari vektor-vektor, yakni vektor 1, vektor 2, dan vektor 3, V1, V2, dan V3. Begitupun vektor W. Vektor W ini dibentuk dari beberapa vektor, yakni ada V1, V2, dan V3. Nah, inilah yang disebut dengan linear combination. Ya, jadi linear combination itu adalah ya ketika suatu vektor dibentuk dibentuk dari vektor lainnya, kemudian dia melekat padanya yakni koefisiennya. Ya, melekat padanya koefisiennya atau secara bentuk umum seperti ini. Ya, vektor W sama dengan K1, V1, K2, V2, dan seterusnya. K ini itu adalah skalar yang disebut dengan koefisien. Sementara V-nya itu adalah vektornya. Jadi artinya vektor W itu dibentuk dari beberapa vektor yang melekat padanya skalar ya atau koefisien. Ya. Nah, kemudian untuk kasus dia ini kalau kita lihat ya, ini kan R-nya berarti ada R3 ya.
Nah, ini R3 ya, artinya ada 3 vektor ya. Kalau dia cuma R1 ya, kalau cuma R1 berarti kan dia cuma W kali K1 V1 gitu ya. Nah, gitu ya. Misalnya contoh W sama dengan 7 V1. Nah, ini R1 ya, R-nya 1 gitu ya. Atau dia berada pada R aja atau R1 pangkat 1 ini ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya ini di atas ini berarti R3 ya. Karena dia terdiri dari berapa? 3 vektor ya. Nah, kemudian dalam menulis vektor ya, menulis komponennya itu ada beberapa notasi ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya koma delimited. Koma delimited yang kayak tadi seperti biasa ya. Jadi komponennya ditulis V1, V2, V3, V4, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bentuk row vektor atau vektor baris. Caranya seperti kemarin ya, menuliskan matriks ya, tapi satu baris ya. Jadi V1, V2, V3 di dalam kurung siku seperti ini. Ada yang namanya kolom vektor atau vektor kolom, sama saja seperti matriks dengan satu kolom ya. Jadi nulisnya seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. V sama dengan komponennya V1, V2, V3, V4 dan seterusnya. Ya, ini adalah alternatif notasi ya dalam menuliskan suatu vektor ya. Nah, kemudian ada yang namanya norm. Norm ini disebut juga dengan length atau panjang atau magnitude. Ya, norm atau length itu adalah panjang dari suatu vektor. Cara mencari suatu norm itu gampang sekali. Jadi kalau kita mempunyai suatu vektor, ya katakanlah komponennya adalah V1, V2, maka berapakah normnya, ya atau berapakah length dari V, ya maka cara mencarinya seperti ini, yakni sama dengan akar dari komponennya itu dikuadratkan. V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat diakarkan. Begitupun dengan yang 3 dimensi. Ya, sama ya, berarti komponen pertama dikuadratkan ditambah komponen 2 dikuadratkan ditambah komponen 3 dikuadratkan baru diakarkan. Itu cara mencari length atau norm. Ya. Kemudian selanjutnya ya. Contoh ya, contoh. Saya mempunyai suatu vektor yang mana memiliki komponennya sebagai berikut dalam R3 ya. Tentukan norm ataupun length dari V ya. Tinggal kalian kuadratkan ya. Minus 3 dikuadratkan ya, kemudian ditambah dengan 2 dikuadratkan, ditambah dengan 1 dikuadratkan, kemudian diakarkan. Ya, maka hasilnya akar 14. Maka panjang dari vektor ini atau norm dari vektor ini itu adalah akar 14 ya. Begitupun dengan contoh yang kedua. Ya. Nah, terkait dengan norm ini ya, terkait dengan length ini maka berlaku teorema ini. Ya, di mana yang namanya length itu lebih atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Norm yang namanya norm ataupun length, yaitu merupakan panjang. Yang namanya panjang itu tidak ada yang minus. Ya, kalau kedalaman ada, ya. Kalau kedalaman ada minus ya, minus 3 meter di bawah permukaan laut. Nah itu ya, karena gitu seperti itu ada gitu ya. Tapi yang namanya panjang, panjangnya adalah minus 3 meter, nggak ada. Ya, panjang itu selalu positif ya. Lagi pula kalau kita lihat bentuk rumusnya seperti ini, ya. Kita lihat seluruh komponennya dikuadratkan, baru dijumlahkan, maka yang minus-minus itu akan menjadi positif. Ya, berarti tidak ada minus lagi. Makanya dia nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian berlakulah teorema-teorema yang lainnya ya. Ada 3 teorema di sini yang berlaku. Nah, kemudian ada yang namanya unit vektor. Ya. Unit vektor ini adalah suatu vektor yang memiliki norm 1 atau suatu vektor yang memiliki length ini sama dengan 1. Maka disebut dengan unit vektor. Ya, sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Saya mempunyai suatu vektor V yang dia memiliki panjang 2. Ya, ini V ini sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian unit vektornya itu adalah 1/2. Kenapa 1/2? Ya, karena kalau 1/2 dikalikan dengan normnya atau lengthnya, panjangnya, yakni 1/2 dikalikan dengan 2, maka akan menghasilkan 1. Ya, 1/2 akan dikalikan 2 sama dengan 1. Maka ini disebut dengan unit vektornya. Sehingga kita dapat menuliskan bahwasanya unit vektor
ya, itu dapat dicari dengan apa? 1 per nomnya dikali dengan V-nya. Ya, 1 nomnya dikali dengan V-nya. Ya, maka seperti itu ya. Nah, proses mengalihkan non-zero vektor ya dengan 1 pernya, ya bahasanya 1 pernya, ya 1 pernya itu disebut dengan normalisasi V. Jadi misalnya saya punya 1 vektor, katakanlah vektor W, 1 per nom W-nya dikali dengan W, ya. Nah ini perkalian, ya perkalian non-zero vektor ini W ini dengan 1 per nomnya atau 1 per lengthnya, ya ini disebut dengan normalisasi W namanya ya, disebut dengan normalisasi. Contoh ya, saya mempunyai vektor ya yakni V ya sama dengan 2 minus 1 ya. Tentukan unit vektornya ya. Tadi kita tahu bahwasanya unit vektor dapat dikali dengan 1 per nomnya dikalikan dengan vektornya. Ya sudah, kita tinggal cari nomnya ini berapa ya. Nom dari V itu adalah 3 ya, maka ya sudah 1 per 3 dikali dengan V-nya ya, berarti 1 per 3 dikalikan dengan 2 minus 1 ini, maka menghasilkan suatu vektor. Nah vektor ini yang terakhir ini ya, U ini, U sama dengan 2 per 3 minus 1 per 3. Ini adalah unit vektornya. Ya, coba buktikan. Bagaimana cara membuktikan unit vektornya? Tadi unit vektor itu dibuktikan dia memiliki length sama dengan 1. Silakan aja cari. Ya, nomnya atau lengthnya U ini pasti 1. Ya, makanya cara mencari unit vektor itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi, unit vektor dapat dicari dengan 1 per nom dari vektor tersebut dikali dengan vektornya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya distance ya, atau jarak ya. Distance atau jarak. Jadi kita bisa mencari suatu jarak dari vektor. Katakanlah nih ya, saya memiliki vektor ya, vektor V yang mana dia bergerak dari inisial poin P1 menuju ke terminal poin P2 ya, maka saya bisa mencari distance-nya, jaraknya. Dengan cara apa? Dengan cara distance sama dengan ya nom dari atau panjang dari P1, P2 atau panjang dari vektor tersebut ya. Dapat dicari dengan cara apa? Dapat dicari dengan cara berikut, yakni ya komponen untuk posisi yang sama pada P1 dikurangi dengan komponen pada posisi yang sama pada P1 ya, kemudian dikuadratkan dijumlahkan dengan komponen yang kedua dikurang dengan komponen yang pertama posisi yang sama dikuadratkan dan seterusnya ya. Jadi caranya ya, kalian mengurangkan ya komponen pada terminal poin dengan inisial poinnya untuk masing-masing posisi yang sama dikuadratkan ya, setiap ininya, setiap komponennya kemudian dijumlahkan. Lalu terakhir adalah diakarkan. Ya. Ya, ini adalah untuk yang R2. Kalau R3 seperti apa, Pak? Ya sama saja gitu ya. Konsepnya sama saja. Rn seperti apa, Pak? Rn sama saja ya. Mau dia R100 juga caranya seperti itu. Ya. Ada nggak di sini contohnya? Nah, ada nih contohnya. Ya. Saya mempunyai suatu vektor, vektor U dan vektor V dengan masing-masing komponennya seperti ini. Maka berapa sih distance ya, jarak dari vektor U dan vektor V ya? Caranya gampang ya. Akarkan ya, X2 dikurang X1 ya, berarti 0 dikurang 1 dikuadratkan. Ditambah dengan Y2 dikurang Y1, 7 dikurang 3 dikuadratkan. Ya, kemudian dan seterusnya. Misalnya seperti itu ya. Maka akan memperolehlah distance-nya atau jaraknya itu adalah akar dari 58. Itu mencari jarak ya. Mencari jarak seperti itu. Kemudian ada yang namanya dot product. Ya, ada yang namanya dot product. Digambarkan atau didefinisikan sudut antara U dan V itu sebagai theta. Ya. Jadi sudut antara U dan V itu digambarkan sebagai sudut theta. Yang mana sudut theta itu dibentuk dari U dan V. Ya, memiliki U dan V. Dibentuk dari U dan V, ya. Nah, jadi
karena U dan V ini vektor U dan vektor V ini membentuk suatu sudut ini disebut dengan sudut theta, maka theta ini dia memiliki sudut mulai dari 0 sampai dengan pi atau 180 ya, 180 derajat, dari 0 sampai dengan 180 derajat ya. Nah, berangkat dari hal ini kita bisa mencari yang namanya dot product. Cara mencari dot product seperti apa, Pak? Dot product kita adalah U ya, vektor U dikali dengan vektor V ya, ini dot produknya, bukan dikali, sorry, dot ya. U dot V itu dapat dicari dengan apa? Dengan cara nom U dikali dengan nom V dikali dengan cos theta atau cos sudut yang dibentuk antara vektor U dan vektor V. Ya, itu disebut dengan dot product. Ya. Nah, sehingga dari rumus ini ya kita bisa mencari nih ya yang namanya cosnya. Cos theta-nya berapa? Ya, cos theta berarti kan U dot V dibagi dengan nom U dikali dengan nom V. Ya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh cos theta. Ya. Sudutnya akan lancip ya, atau theta-nya akan lancip ketika dia U dot V-nya lebih dari 0. Ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Oke, ya. Nah, jadi dari situ ya kita bisa tahu nih kalau misalnya tetanya lebih besar, tetanya akan membentuk sudut lancip ketika U dot V-nya lebih besar dari 0. Tetanya akan membentuk sudut tumpul kalau U dot V-nya lebih kecil dari 0. Dan tetanya akan membentuk pi per 2 atau 90 derajat ya ketika U dot V-nya sama dengan 0. Ya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya itu cara mencari U dot V ya. Yang pertama, ada cara mencari U dot V yang selanjutnya yang melalui apa? Melalui bentuk komponen. Ya. Caranya seperti apa? Jika kita mempunyai vektor U
ya, kemudian vektor V, dot produknya atau Euclidean inner produknya atau U dot V-nya ya, itu dapat dicari dengan cara mengalihkan seluruh komponen, perhatikan ya, mengalihkan seluruh komponen untuk posisi yang sama, kemudian dijumlahkan. Ya, sekali lagi, mengalihkan seluruh komponen yang sama, kemudian dijumlahkan. Contoh, kalau R2, ya, maka U dot V-nya berarti U1 kali V1 tambah U2 kali V2. R3, U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. R4, U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, U4 tambah V4. Ya, itu caranya ya. Contoh. Sebentar. Ada ya. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Nah, contoh ya. Jadi contoh untuk yang B saja ya, yang B saja misalnya ya, itu yang sebentar ya, aduh. Untuk yang B ya, nah misalnya yang B ya, saya mempunyai suatu vektor U dengan komponennya masing-masing, kemudian saya mempunyai vektor V dengan komponennya masing-masing, maka U dot V adalah minus 1 dikali dengan minus 3 ditambah ya, minus 1 dikali minus 3 ditambah 3 dikalikan dengan minus 4 ya, ditambah 5 dikalikan dengan 1 ditambah 7 dikalikan dengan 0, kemudian dijumlahkan seluruhnya, maka diperolehlah minus 4. Maka untuk yang soal nomor B, U dot V-nya itu adalah minus 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi ya, itu tadi apa namanya? Ya, jadi untuk kasus yang spesial ya, di mana U ekuivalen dengan V atau U sama dengan V ya, vektor U sama dengan vektor V, maka dapat digunakan cara mencarinya seperti ini. Jadi misalnya ya, U sama dengan V ya, maka U dot V kan itu berarti sama dengan V dot V atau U dot U ya, maka dapat dicari dengan apa? Dicari dengan kalau U dot U itu sama dengan besaran atau nom dari U dikuadratkan ya, atau V dot V itu dapat dicari dengan nom dari V dikuadratkan ya. Nah, seperti di atas ini ya. Nah, jadi untuk kasus khusus itu ya, tapi nggak semua ya, untuk dia kasus yang ekuivalen saja ya. Kemudian ada terkait dengan dot ya, itu ada beberapa teorema yang berlaku ya. Nah, ada teorema yang berlaku ya, jadi teoremanya bisa kalian lihat sendiri ya. Bisa kalian lihat ada teorema ketika kita mendotkan ya. Ini nanti bisa kalian pelajari ya. Ini hanya teorema ya, jadi bisa dipelajari sendiri kalau teorema ini ya. Nah, kemudian ya ada yang namanya Cauchy-Schwarz inequality ya, atau apa namanya, aturan untuk Cauchy-Schwarz ya. Seperti kita tahu tadi ya, cos theta ya itu sama dengan U dot V per besaran U dikali besaran V. Nah, kan tadi seperti ini ya. Maka kita bisa mencari tetanya. Tetanya berapa? Tetanya adalah arc cos. Ya. Tetanya adalah arc cos dari arc cos dari U dot V per nom U dikali nom V. Maka besaran dari U dot V per nom U nom V ini ya, itu tidak besar, apa namanya, tidak kurang dari minus 1 ya, dan tidak lebih dari 1 ya. Kalau kalian ingat ya, ini apa namanya, grafik dari cos itu kan seperti ini ya. Ya, anggaplah bagus ya. Ya,
Di mana cos itu ya, nilai cos itu dia paling kecil adalah -1 ya, kemudian paling besar itu adalah 1 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Maka nilai U dot V per U0 kali U0 kali V nom ya, nom V ya, itu dia lebih tidak lebih kecil dari -1 dan tidak lebih besar dari 1. Ya. Nah, maka berlakulah aturan Cauchy-Schwarz ini. Yakni apa? Yakni mutlak dari U dot V itu dia lebih kecil atau sama dengan dari nom U dikali dengan nom V-nya. Ya, sekali lagi, mutlak dari U dot V itu lebih kecil atau sama dengan dari nom U dikali dengan nom V-nya. Ya, inilah disebut dengan aturan dari Cauchy-Schwarz ya, atau ketentuan dari Cauchy-Schwarz ya. Nah, jadi seperti itu ya. Cara mendotkan kalian sudah tahu ya, cara untuk mencari nomnya kalian sudah tahu ya. Nah, kemudian ada yang namanya geometri dalam Rn. Ya, geometri dalam Rn. Ya, katakanlah dua fundamental teorem ya, atau teorema fundamental dari geometri bidang ya, yang mana dapat divalidasi ya terhadap Rn adalah yang pertama, sum jumlah panjang dari dua sisi ya, atau dari dua side ya, dari dua sisi segitiga itu at least ya, paling tidak besarnya itu sama dengan yang ketiga ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, jadi panjang dari sum ini ya, atau nom U plus V ya, nom U plus V ini dia panjang itu paling tidak sama dengan ketiganya ya, panjangnya sama dengan ketiganya. Jadi nom U plus V itu lebih kecil ya, atau sama dengan nom U ditambah dengan nom V ya. Artinya panjang U plus V ini itu lebih kecil atau sama dengan panjang U ditambah dengan panjang V ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, shortest distance ya, atau jarak terpendek antara kedua poin ya, itu adalah straight line ya, atau garis lurus ya, atau garis lurus. Nah, jadi misalnya ini, saya mempunyai suatu vektor yang dibentuk dari titik U ke titik W dan titik W ke titik V, maka jarak terpendek antara keduanya ini ya, jarak terpendek dari U menuju V itu adalah garis lurus ya, garis lurus ini ya. Maka dapat dikatakan distance UV ya, atau jarak dari U ke V ya, jarak dari U ke V ini ya, itu lebih kecil atau sama dengan dari jarak U ke W ditambah dengan jarak U ke V ya. Nah, itu ya, jadi berlakulah teorema ini ya, berlakulah teorema 2 ini ya, terkait dengan itu ya. Jadi jarak jarak antara U ke V ya, itu tidak lebih besar dari jarak U ke W ditambah dengan U ke V gitu ya. Nah, kemudian ada teorema terkait dengan persamaan jajar genjang untuk vektor ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai suatu vektor U dan V ya, ketika kita mau mencari ya nom U plus V dikuadratkan ditambah dengan nom U dikurang V dikuadratkan, itu akan sama dengan 2 dikali dengan nom U dikuadratkan ditambah dengan nom V dikuadratkan. Gitu ya. Untuk apa ini teorema seperti ini, Pak? Teorema seperti ini ya untuk memperjelas ketika kita melakukan perhitungan ya. Selain itu, ketika misalnya nih ada pertanyaan seperti ini ya, berapakah jawabannya ya, berapakah jawaban dari U plus V, nom U plus V dikuadratkan ditambah nom U dikurang V dikuadratkan. Boleh kalian menggunakan cara seperti ini. Jadi kalian tambahkan dulu U tambah V, kemudian dinomkan dikuadratkan, ditambah U dikurang V, dinomkan kemudian dikuadratkan, bisa. Atau kalian bisa menggunakan seperti ini karena hasilnya sama saja nanti ya. Atau kalian bisa menggunakan, kalian cukup mencari nom U-nya berapa, nom V-nya berapa. Kemudian 2 dikali nom U dikuadratkan tambah nom V dikuadratkan. Ya. Nah, kemudian ada teorema yang lain ya, untuk mencari
dot product. Tadi kan ada dua yang saya ajarkan ya. Yang pertama kalau dia ada sudutnya pakai yang cos tadi ya, cos ya. Cos, kemudian kalau untuk apa namanya? Untuk selanjutnya yang dia pakai komponen, maka bisa mengalihkan X1 dikali dengan V1 tambah X2 dikali V2 dan seterusnya. Nah, ini adalah dot untuk yang ketiga caranya. Ya. Jadi ketika kalian mau mencari suatu dot ya, dot product U dot V, maka kalian bisa mencari dengan cara seperti ini. Juga gitu ya. Cara yang ketiga. Nah, kemudian ini adalah bagaimana dot product itu sebagai matrix multiplication atau perkalian suatu matriks ya, sebagai perkalian suatu matriks. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya tadi, cara penulisan komponen dari suatu vektor itu ada tiga ya, ada delimited ya, koma delimited, ada dia apa namanya row vektor, ada dia kolom vektor ya. Maka berangkat dari itu kita bisa menggunakan dot product itu sebagai perkalian suatu matriks. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama ya, U dot V itu sama dengan U transpose ya dikalikan dengan V, atau V transpose dikalikan dengan U. Misal ya, misal U dan V ini dalam bentuk kolom ya, dalam bentuk kolom, maka seperti ini ya. Maka ketika kita mau mencari dotnya ya, maka kita bisa menggunakan aturan matriks ya, atau perkalian matriks. Nah, ini cara lain ya, cara lain mencari dot ya. Kalau misalnya U-nya berbentuk baris, kemudian V-nya berbentuk kolom, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Kalau berbentuk U-nya berbentuk kolom, V-nya berbentuk matriks, maka bisa menggunakan rumus ini. Kalau kedua-duanya berbentuk kolom baris ya, maka bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan kalau soalnya dia nanti dalam bentuk matriks vektornya ya, maka kalian untuk mencari U dot V-nya atau dot produknya bisa menggunakan rumus-rumus ini. Tergantung dia bentuknya apakah baris ya, apakah kolom, ataukah ada yang baris ada yang kolom gitu ya. Nah, ya ini pembuktian aja ya. Pembuktian apa namanya? Misalnya ya. Misalnya saya mempunyai suatu matriks suatu A yang merupakan suatu matriks n kali n ya, kemudian saya mempunyai U dan V yang merupakan dia vektor tapi dalam bentuk n kali satu matriks atau dalam bentuk row ya, dalam bentuk kolom ya. Dia dalam bentuk kolom ininya, komponennya ya. Maka ketika saya mengalihkan suatu matriks dengan U didotkan dengan V, maka itu akan sama dengan U dot A transpose-nya dikalikan dengan V. Ya, atau ketika saya U didotkan dengan suatu matriks yang dikalikan dengan vektor satunya, maka saya bisa menggunakan A transpose kali U dotkan dengan V. Ya. Cara mencari dotnya sama caranya seperti tadi. Ya, ini terkait dengan matrix multiplication atau perkalian matriks ya. Contoh, ini bukan contoh, ini adalah membuktikan. Ya, buktikan bahwa A dikali U dot V itu sama dengan U dot A transpose dikalikan dengan V ya. Di mana saya punya A-nya suatu matriks, saya punya U suatu vektor yang berbentuk matriks, V juga berbentuk matriks, gitu ya, vektor bentuk matriks. Ya sudah, tinggal kita kalikan dulu ya. Tinggal kita kalikan ya. A dikali U berapa, kemudian A transpose dikali V-nya berapa, kita masukkan ke rumus di atas ini ya. Maka setelah kita cari ternyata AU dot V itu adalah hasilnya 11 ya, U dot A transpose V itu hasilnya adalah 11. Maka terbukti ya, sama ya, bahwasanya suatu matriks dikalikan dengan vektor matriks didotkan dengan suatu vektor itu sama dengan suatu vektor yang tersebut gitu ya, dikalikan dengan A transpose-nya dikalikan dengan V ya, bukan dikalikan U dot A transpose kali V ya, berlaku ini ya. Nih, itu kita masih membuktikan yang pertama. Pak, kalau yang kedua ya buktikan sendiri ya, buktikan sendiri kalau tidak percaya ya, sama hasilnya nanti ya. Nah, kemudian ada yang namanya ortogonal vektor ya. Seperti kita ketahui tadi ya, bahwasanya untuk mencari theta kita bisa menggunakan arc cos ya, arc cos dari U dot V dibagi dengan norm U dikali dengan norm V ya, di mana ya kita tahu bahwasanya untuk ortogonal untuk dia theta sama dengan pi per 2, maka kita harus maka itu terjadi ketika
U.V-nya sama dengan 0. Ya, berarti berapa tadi tetanya? Berarti 90 ya. Pi per 2 itu 90 ya. Berarti tetanya 90 derajat ya. Ketika U.V-nya sama dengan 0. Maka ketika dia tetanya 90 berarti dia ortogonal. Ortogonal itu apa? Siku. Ya, maka berlakulah ketika dua non-zero vektor U dan V itu disebut ortogonal ketika apa? Ketika U.V-nya sama dengan 0. Maka ketika kalian U.V sama dengan 0, ya, maka sudah pasti U dan V-nya ini ya, U dan V-nya ini dia saling tegak lurus atau disebut dengan ortogonal. Contoh, ya, saya mempunyai vektor U dan saya mempunyai vektor V. Ya, kemudian saya dotkan U.V, ternyata hasilnya itu adalah 0, maka bisa dipastikan bahwasanya U dan V itu adalah vektor yang saling tegak lurus atau vektor yang ortogonal, ya. Nah, kemudian kita terapkanlah ya konsep ortogonal itu ya, itu dalam sebuah garis atau sebuah bidang ya pada suatu koordinat ya. Misal ya, saya mempunyai suatu vektor ya, suatu vektor yang mana dia bergerak dari P0 menuju ke P. Ya, suatu vektor yang bergerak dari P0 menuju ke P. Maka saya mempunyai suatu vektor ortogonal terhadap dia ya, atau ada suatu vektor yang ortogonal terhadap dirinya, yakni vektor n misalnya. Ya, yang mana vektor n ini bergerak dari P0 ke suatu titik ini ya. Maka perhatikan ya, maka katakanlah ini vektor V ya, maka n dot vektor V itu sama dengan 0. Kenapa? Ya pakai aturan tadi ya, suatu vektor itu bila didotkan menghasilkan 0, maka dia ortogonal, saling tegak lurus. Ya, sehingga dapat kita tulis n ya dot P0, P atau vektor yang bergerak dari inisial poin P0 menuju ke terminal poin P sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga dari sini ya kita bisa masukkan nih aturan dot tadi ya, aturan dot yang mana dia komponennya kan n ini terdiri dari A dan B ya. Kemudian P0P itu kan P0P ya, ini terdiri dari apa? Terdiri dari X ya dikurang X0 ya. Kemudian Y dikurang Y0 ya. Maka ketika kita mendotkan ya kita tinggal mengalihkan ya, berarti A dikali dengan X dikurang X0 ditambah dengan B dikali dengan Y min Y0 sama dengan 0 ya. Maka berlakulah persamaan ini ya. Begitupun dengan yang 3 dimensi atau R3 ya, sama saja caranya ya. Nah, inilah disebut dengan poin normal equation atau persamaan poin normal ya, baik pada bidang maupun pada garis ya. Contoh ya. Contoh, diketahui bahwasanya terdapat persamaan berikut ya dalam suatu ruang apa two space ya, atau 2 dimensi ya, yakni XY ya, itu terdapat persamaan berikut ya. Maka tentukanlah komponen dari n ya, dan tentukanlah komponen dari P misalnya ya. Tentukanlah komponen dari P0 ya, P0. Kalau P-nya sudah ada ya. Kalau P-nya berarti kan dari sini ya, dari persamaan ini dapat kita lihat N-nya dulu ya. N-nya kan tadi yang melekat itu, N itu kan terdiri dari A dan B. Dimana kalau dalam persamaan ini itu kan menjadi A X dikurang X0 ditambah dengan B Y dikurang Y0 ya. Berarti N-nya itu adalah 6 dan 1 ya. Kita lihat nih, 6 dan 1 yang melekat ini ya. Kemudian P-nya berapa? P-nya yaitu X dan Y ya. P0-nya berapa? Nah, P0-nya kita lihat di sini ya. Dia minus 3 berarti 3 ya. Kemudian ini plus ya, ini kan tadi minus ya, seharusnya minus min 7 ya, makanya dia jadi plus, maka ini min 7. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa mencari itu ya, bisa mencari berapa sih komponen dari N-nya ya, berapa sih komponen dari P0 maupun P-nya ya. Ini untuk yang 2 dimensi atau R2. R3-nya seperti apa Pak? Sama saja
ya. Sama saja. Cuman dia kalau R3 itu berada pada suatu bidang, ya. Nah, maka dari hal tersebut berlakulah hukum ini. Teorema, ya bukan hukum, ya teorema. Di mana kalau kita mau mencari n-nya itu tinggal melihat yang melekat pada variabelnya, kemudian kita tulis itulah komponen-komponennya. Orthogonal projection. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, berarti tidak ada ya. Berarti alhamdulillah sudah paham ya. Nah, jadi itu ya. Kita sampai di sini dulu ya. Orthogonal projection ini untuk minggu depan ya. Kita akan membahas mengenai orthogonal projection ya. Berangkat dari aturan ortogonal tadi ya, atau proyeksi ortogonal jadinya ya. Kemudian ada juga teorema Pitagoras ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke. Baik. Kalau begitu ya, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya ya, Imade. Maaf Pak, tadi saya belum absen Pak, karena tadi itu mau join itu HP-nya langsung mati Pak, karena belum bisa Pak. Oke, nggak apa-apa ya, masih ada jatah kan? Ya, tenang aja, masih ada jatah. Jatahnya kan 3 ya, karena udah lewat dari absen ya sudah, berarti lewat absennya gitu ya. Oke, baik seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.